Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Para penonton yang mudah-mudahan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kebaikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih itu kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari? Ya, kitab ini adalah kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari. Apa sih kitab ini? Kitab apa sih? Ya. Nah, jadi kitab ini adalah sebuah kitab ringkasan. Ya. Ringkasan itu artinya sedikit kata-katanya, namun padat maknanya. Itu adalah ringkasan. Dalam bahasa Arab disebut dengan mukhtasar. Nah, jadi kitab mukhtasar ini mencakup sebagian besar ilmu agama yang dasar, yang pokok. Ya, jadi dalam kitab mukhtasar ini itu mencakup, pembahasan di dalamnya mencakup sebagian besar ilmu agama yang pokok. Ya, yang tidak boleh dilalaikan oleh setiap mukallaf. Ya, artinya harus dipelajari oleh setiap mukallaf. Ya, apa itu mukallaf nanti di pertemuan di video selanjutnya. Ya, jadi yang harus diketahui oleh setiap mukallaf. Seperti apa? Seperti akidah, seperti perkara akidah, keyakinan, bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengenal Rasulullah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Kemudian juga dalam kitab ini dijelaskan tentang permasalahan-permasalahan fiqih. Ya, seperti tata cara bersuci, ya, dan juga hingga haji. Ya, tata cara bersuci hingga haji juga mencakup tentang zakat, ya, sholat, puasa, dan sedikit hukum tentang hukum-hukum muamalat. Ya, seperti jual beli, hutang piutang, gadai, dan lain sebagainya. Yaitu semua dibahas dalam kitab ini. Dan pembahasan ini dalam lingkup mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi pembahasannya itu adalah dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Pembahasannya tidak di mazhab yang lain, tapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan tentang maksud-maksud hati. Karena hati itu karena ada maksud-maksud yang ditimbulkan oleh hati. Kemudian begitu juga dijelaskan tentang maksud-maksud anggota badan, ya, seperti lisan, ya, maksud-maksud lisan, maksud mata, maksud perut, maksud kemaluan, dan lain sebagainya. Ya, dijelaskan dalam kitab ini. Kemudian dijelaskan juga tentang begitu mencakup kewajiban hati dan juga maksud-maksud hati tadi. Nah, asal kitab ini adalah karya sebagian ahli fiqih Hadramaut, ya, ulama Hadramaut, seorang alim, seorang faqih dari Hadramaut,
yaitu Asy-Syaikh Abdullah ibnu Husain ibnu Thahir. Ya. Jadi asal dari kitab ini adalah kitab mukhtasar. Ya, kitab ringkasan. Maka apa yang diringkas? Kitab apa yang diringkas? Nah, kitab yang diringkas adalah kitab karya seorang alim, seorang faqih dari Hadramaut, yaitu Asy-Syaikh Abdullah bin Husain bin Thahir. Nama kitabnya adalah Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Nah, ini nama kitab yang diringkas oleh Asy-Syaikh Abdullah dalam kitabnya Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddin ad-daruri ini, yaitu Sulamut Taufiq. Dan kitab Sulamut Taufiq ini adalah kitab yang masyhur di kalangan para santri, ya, di pondok pesantren di Indonesia ini. Kitab ini sangat masyhur. Nah, kitab inilah yang diringkas oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari dan dinamakan dengan kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddin ad-daruri. Nah, kemudian yang namanya ringkasan, nah bagaimana metode Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari, ya, dalam meringkas kitab ini? Ya, beliau dalam meringkas yaitu beliau memberikan banyak tambahan tentang perkara-perkara yang baik. Ya, menambah. Jadi ya namanya namanya ringkasan ya pasti ya tidak mungkin dia hanya mengcopy paste. Jadi bukan copy paste. Ya, jadi bukan copy paste, tapi beliau meringkas. Nah, cara meringkasnya bagaimana? Cara meringkasnya adalah beliau menambah permasalahan yang baik, ya, perkara-perkara yang baik dengan cara apa? Dengan cara menghapus sebagian atau menghapus perkara tasawuf, menghapus pembahasan tasawuf yang disebutkan oleh pengarang Sulamut Taufiq, ya, di kitabnya. Di kitab Sulamut Taufiq itu kan disebutkan tentang pembahasan tentang tasawuf. Nah, oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari dalam kitabnya Mukhtasar ini, itu beliau menghapus pembahasan tentang tasawuf ini. Ya, kenapa beliau menghapus pembahasan tentang tasawuf? Mengapa beliau tidak mencantumkan dalam kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari ini pembahasan tentang tasawuf? Karena Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari menginginkan dalam kitabnya ini, ya, hanya ilmu agama yang fardu ain. Ya, beliau menginginkan dalam kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari ini hanya ilmu agama yang fardu ain saja. Ya, sedangkan pembahasan tentang tasawuf itu hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Oleh karena itu Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari itu menghapus pembahasan tasawuf dari kitab asalnya. Kemudian beliau juga Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari merubah, ya, sebagian ungkapan-ungkapan yang ada di kitab aslinya. Jadi sebagian ungkapan-ungkapan itu beliau rubah dengan ungkapan yang lebih jelas. Ya, dengan ungkapan yang lebih jelas, tanpa menyebabkan perubahan pada tema, pada topik. Jadi beliau merubah ungkapan-ungkapan dari kitab asalnya, namun tetap beliau tidak mengubah temanya. Kemudian juga ya, itu cara Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari dalam meringkas kitab Sulamut Taufiq ini. Kemudian terkadang Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari juga menyebutkan pendapat yang dinilai lebih kuat dalam kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari ini. Ya, beliau menyebutkan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh sebagian ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti Al-Bulqini. Untuk apa? Ya, untuk melemahkan pendapat di kitab asalnya, yaitu di kitab Sulamut Taufiq.
Ya, jadi beliau ingin mengambil pendapat yang lebih kuat. Ya, bukan berarti pendapat yang di kitab Shalal Muttafiq salah, tidak. Akan tetapi beliau ingin mengambil pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, karena memang para ulama itu memiliki tingkatan. Ya, para ulama itu memiliki tingkatan. Ada ulama mujtahid mutlak. Ini tingkatan yang paling atas, ya. Ya, seorang ulama yang telah mencapai tingkatan mujtahid mutlak, maka dia boleh mengambil hukum langsung dari Al-Qur'an maupun hadis. Ini ulama yang setelah mencapai tingkatan mujtahid mutlak, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, ya, Ahmad ibn Hanbal, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhum, dan lainnya. Nah, jadi mereka-mereka ini adalah ulama mujtahid mutlak, sehingga mereka mereka mampu menggali sebuah hukum, berijtihad langsung dari Al-Quran dan hadis. Ya, kemudian ada ashabul wujuh, ya, ahlut tarjih, dan juga ahlun naql. Jadi para ulama itu memiliki tingkatan. Oleh karenanya Syekh Abdullah Al-Harari dalam mengambil suatu hukum, beliau mengambil pendapat yang dinilai lebih kuat oleh sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i seperti Al-Bulqini. Nah, inilah sebuah penjelasan tentang kitab Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafilu bi'ilmiddin ad-daruri. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.